ini bukan artikel yang artinya teks panjang gitu, bukan, tapi maksudnya penggunaan yang menyatakan apakah barang itu bisa dihitung atau tidak, barangnya general atau spesifik kayak gitu, itu kita bisa pakai artikel ini ya, en sama the. Gue nyicil dulu. Nah, kayak contoh yang digambar ini, she is wearing a bracelet. Saya yakin kalian tahu kenapa di sini pakainya itu kan biasanya dari dulu kan udah tahu, karena ini ketemu barangnya depannya B, ya kan, huruf konsonan. Nah, kalau konsonan kita pakai kalau vokal kita pakainya en, kan gitu. Kemudian ngelihat jumlahnya kan, kalau sama en tuh berarti jumlahnya cuma 1 kan gitu. Ya, jadi yang secara umumnya kan seperti ini. Ya, sama en itu pokoknya melambangkan bahwa barangnya hanya 1, one. Ya, kayak apa ya, di bahasa Indonesia itu kan daripada kita bilang satu apartemen, biasanya kita suka bilang juga sebuah, kan kayak gitu. Nah, jadi bahasa Inggris juga ada tuh yang mirip-mirip begitu ya. Jadi dia pakai artikel di sini atau en. Nah, umumnya kayak gini, ini depannya C berarti pakainya A, pakai depannya huruf A jadinya pakai en dan seterusnya. Cuman kalau kalian ingat ada beberapa yang huruf yang awalannya U itu ada beberapa yang kita sesuaikan dengan suaranya daripada tulisannya. Kayak yang ini an uncle itu U-nya bacanya kayak huruf gitu kan, an uncle. Jadinya kita pakai en. Tapi kalau yang bacanya kayak pakai huruf Y di depannya, Y kan huruf mati ya. Nah, jadi di sini a unit, a unique building, nah itu kita pakainya Jadi nggak pakai en. Ini dilihat dari cara bacanya untuk yang hurufnya depannya U. Begitu juga huruf yang depannya kata yang depannya H. Kalau yang depannya H itu ada yang dibaca, ada yang enggak kan, hanya karena bahasa Inggris juga sama seperti bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Belanda, serapan dari bahasa Arab kan ya, serapan dari bahasa Cina kan kita punya kayak gitu. Bahasa Inggris juga banyak kata-kata yang serapan dari Prancis, serapan dari Jerman kayak gitu. Nah, itu biasa sama serapan dari Latin. Nah, karena itu jadi mereka juga punya kayak gini ya yang nggak konsisten gitu sebenarnya. Nah, kayak yang ini H yang biasa nih. This is a happy day. Nah, itu H-nya ada bunyinya. Nah, jadinya karena H-nya ada bunyinya, dianggap depannya huruf A kan? Huruf H. Nah, jadinya kita pakainya a happy day. Tapi kalau yang ini, I will see you in an hour. An hour. Hour berarti kan kamu depannya yang huruf O, H-nya dicuekin di sini. H-nya dianggap gak ada kan, bacanya an hour, bacanya hour. Nah, jadinya karena bacanya hour bukan hour, nah jadinya kita pakainya an hour gitu ya. Jadi saya yakin banyak yang udah tahu sih, ini cuma mengingatkan aja ya, yang memakai atau en dilihat dari apakah kata sebuahnya ini ya, se-nya ini ya, satunya ini nempel ke huruf yang konsonan atau huruf vokal, tapi dilihatnya dari cara bacanya, nggak dilihat dari tulisannya aja. Nah, ini kita ada praktis yang bersamaan, saya rasa kita bisa open mic bebas-bebas aja ya, yang mau jawab. Yang pertama, ear. Ear berarti pakainya apa? An ear. Ya, an ear. Nah, ini masa telinga semua. Nah, tapi dia tambahin adjektif, kalian udah belajar adjektif kan, kata sifat besar, telinganya besar. Large ear, berarti pakainya? A large ear. Betul. A large ear, karena kan walaupun objeknya ear, tapi si sebuahnya ini ketemu besar dulu, ketemu large dulu, jadi dia ngikutin yang L. A large ear. Bawahnya, enormous ear. Betul, an enormous ear. Terakhir, useful. Unuseful ear. Bacanya useful kan, jadi ada huruf Y-nya, bacanya kita tadi useful, bukan useful. Kalau kita bacanya useful, kita bacanya an kan, cuma ini bacanya useful, ada Y-nya, jadi pakai A. A useful ear.
Lagi. Holiday. A holiday. A holiday, thank you very much. Yang lain juga buka-buka aja, nggak apa-apa, salah juga. Kan saya nggak lihat namanya. A holiday. Terus yang nomor 2, universal holiday. Universal. A universal holiday. Yang ketiga, itu pakainya apa an? A unique holiday. Tuh, a unique holiday. Yang terakhir, unhappy. betul. Kalau nggak yakin, sebenarnya ini ada yang aturan kayak kamu PG. Masa jawabannya A terus gitu kan? Sekarang jawabannya B dong gitu kan? Nah jadinya yang ini jawabannya N, karena bacanya unhappy, bukan unhappy, tapi bacanya unhappy. Jadinya an unhappy holiday, an unhappy situation. Nah ini yang praktis terakhir. Yang ini, yang pertama itu apa ya? Kayaknya A apa N? A apa N? Betul. Karena ini jujur bacanya honest. Bukan honest, tapi bacanya honest. Jadinya an honest mistake. Yang kedua. A hateful comment. Betul, a hateful comment. Yang ketiga, an hour. An hour of exercise. Yang terakhir, ulang yang tadi ya. Unhappy. Betul, an unhappy experience. Nah ini kita ngeliat lagi sekarang jadi ke count atau countable ya, atau non-count, atau kita bilangnya uncountable, sama aja, bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Nah, ini ceritanya ibu bapak ini lagi diskusi, should we buy some furniture? Kita bagusnya beli beberapa furnitur nggak ya? Terus bapaknya jawabnya, yes, let's buy a table and 4 chairs. Gitu ya. Ayo kita beli sebuah meja dan 4 kursi. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang furniture-nya dia pakainya some. Kalau yang table belinya cuma 1, pakai chairs-nya 4, 4. Dia nggak ada di depannya ada artikel-artikelnya sendiri, gitu ya, untuk menunjukkan jumlah barang yang mereka maksud. Nah, ini yang countable atau count noun, kata benda yang bisa dihitung. Ya. Biasanya countable itu ada yang singular, ada yang plural kan ya. Kalau yang singular berarti kayak tadi yang table cuma 1 mejanya. Kita bisa pakai atau an yang bisa dihitung tadi ya. Jadi a table, 1 table. Ya. Atau kalau misalnya dia plural yang kita omongin mejanya banyak, itu biasanya ditambahkan s, dan kalau ditambahkan s itu bisa depannya nggak pakai apa-apa gitu, jadi maksudnya nggak pakai sama n lagi gitu, atau di depannya diberikan keterangan pluralnya berapa gitu ya, kita berikan keterangan angka, atau kita berikan keterangannya yang lebih abstrak kayak some itu kan beberapa tadi artinya. Jadi pokoknya lebih dari 1. Jadi tadi yang countable ada bentuk singular, ada bentuk plural. Nah, kalau nggak bisa dihitung, dia nggak bisa di depannya dikasih atau kan karena bisa ngitungnya. Jadi kan kita nggak bisa bilang sebuah, gitu. Kita nggak bisa bilang sebuah, jadi karena dia nggak bisa dihitung. Nah, jadi nggak bisa kamu bilang a furniture, 1 furniture, itu nggak bisa. Nah, tapi nggak bisa juga bilang furnitures.
Karena kalau furniture berarti kan jenis-jenis furniture-nya itu ada banyak, sedangkan furniture ini termasuk kata yang uncountable. Nah, jadi dia dianggapnya singular tapi nggak boleh pakai e. Jadi biasanya di sini pakai some, nanti sama ada beberapa kata yang lain di depannya, nanti kita lihat satu-satu. Nah, jadi uncountable itu tidak bisa dikasih nggak bisa dikasih e atau en, nggak bisa juga dibentuk dalam plural form. Nanti kita lihat kenapa sebabnya. Kayak misalnya yang ini, we love to see movies. We love to see movies. Movies itu countable atau uncountable? Uncountable. Movies countable karena ini ada S-nya kan, dia ditulisnya di sini. Nah, kalau bisa dipluralin, kalau bisa ada belakangnya dikasih S tuh berarti bisa kita hitung jumlahnya, karena movies itu kan film maksudnya ya. Kita suka melihat film, nah film itu bisa dihitung karena satu film per film gitu, jadi dia countable. Nah, beda sama ini yang jewelry. Jewelry itu artinya perhiasan. Kalau perhiasan itu sama kayak furniture, nggak bisa dihitung. Kenapa nggak bisa dihitung nih furniture sama jewelry? Nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini ada contoh yang ada gambarnya, mungkin nanti dari sini kalian dapat gambaran kenapa tadi furniture sama jewelry nggak bisa dihitung. Which utensil do you want? Utensil tuh ini. Kalau dia bilang kamu mau utensil, bahasa Indonesia juga ada utensil atau alat makan. Kamu mau alat makan yang mana? Nah, kalau kita bilang alat makan itu kan nggak spesifik ya. Karena alat makan tuh ada macam-macam kayak di gambar ini. Maksudnya apa? Garpu, sendok, atau pisaunya. Tapi kita cuma bilang alat makan, berarti sekelompok ini kan. Nah, jadi nggak bisa dihitung. Tadi salah tuh, bentar aja. Nah, jadi ini contoh tadi yang uncountable di sini ya. Jadi kalau kita bilang dia uncountable atau tidak bisa dihitung, itu karena dia adalah whole. Whole di sini maksudnya keseluruhan. Keseluruhan dari apa? Karena kata itu terdiri dari berbagai macam barang atau bisa nggak spesifik tadi saya bilangnya. Nah, jadi kalau kita bilangnya mail itu isinya bisa ada letter, bisa ada surat, bisa ada postcard, kartu pos aja, ya kayak kartu ucapan gitu. Terus bisa cuma surat-surat tagihan. Bill sama letters itu dia bedakan. Letters itu berarti kan surat dari dari saudara buat kita gitu zaman dulunya kan. Nah, bills itu berarti surat tagihan, sampai sekarang masih ada surat tagihan, atau kertas-kertas yang isinya iklan-iklan kan kita suka dapet tuh diselipin di pintu gitu ya, yang iklannya tempat les lah, yang iklan Indomaret lah lagi diskon apa kan kayak gitu. Nah, itu individual parts. Nah, semua jenis-jenis surat-surat ini itu masuk dalam kategori mail. Nah, jadi mail itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau lettersnya, postcardnya, billsnya itu bisa. Atau contoh yang lain, fruit, buah. Nah, kalau kita bilang buahnya kan ada banyak. Buah apa yang kamu maksud? Kalau cuma bilang buah aja, itu berarti semua keluarga buah-buahan. Nah, jadi kalau buah aja itu nggak bisa dihitung, karena dia whole, non-count. Nah, tapi kalau bagian dari buahnya, artinya maksudnya salah satu jenis dari buah itu, misalnya ini anggur aja, ngomongin apel aja, pisang aja atau sebagainya, itu bisa kita hitung nanti ada berapa anggurnya, ada berapa jeruknya, kayak gitu tuh bisa. Nah, tapi kalau kita bilang buah aja, itu nggak bisa dihitung. Nah, ini tadi jewelry, perhiasan, sama perhiasan kenapa nggak bisa dihitung? Karena tadi nggak tahu apa yang dimaksud. Perhiasannya yang mana? Perhiasan itu kan ada kalung, cincin, gelang, ada kayak laki-laki juga ada pins ya. Laki-laki kan ada perhiasannya itu selain yang cincin, ada bahasa Indonesianya apa itu ya, pin yang untuk tie pin, untuk nyelipin di dasi ya. Kalau kamu lihat dasi itu kan suka ada yang dijepit besi lurus gitu kan. Nah, biasanya besinya itu ada yang dari emas, ada yang ujungnya ada sedikit ornamennya gitu ya, ada perhiasan, ada permatanya gitu ya. Atau yang
kancing jas, tapi kancing jasnya itu ada permatanya juga kayak gitu. Itu tuh jewelry semuanya. Dan jadi tadi yang uncountable itu biasanya pertama salah satu jenis hal yang kita bilang tidak bisa dihitung, itu dia adalah whole atau terdiri dari beberapa barang yang lebih spesifik. Nah jadi kayak yang ini, we have really old furniture. Ini yang benar furniture aja jadi furnitures atau gimana? Tadi kan udah ya. Kalau bingung, ini nggak diapa-apain. We have really old furniture. Udah, jadi kita punya furniture yang udah tua, udah lawas-lawas nih. Jadi maksudnya yang mana? Ini lemari ini furniture, meja ini furniture, sofa-sofanya furniture juga. Gitu. Nah, jadi barang-barang dia nih furniture-nya pada tua-tua gitu. Nah, itu nggak dikasih S. Kalau yang ini, she loves these pearl earring. Kayaknya earringnya tetap atau ditambahin S? Ditambahin S. Karena tadi dia parts of jewelry ya, jadi udah spesifik antingnya. Nah, I keep all the information on my PDA. Information atau informations? Kalau yang ragu-ragu, sama dengan bahasa Indonesia, informasi itu tidak bisa dihitung. Data juga sebenarnya nggak bisa dihitung, walaupun kita banyak yang bilangnya data-data gitu. Nah, terus ada lagi selain tadi kan sekelompok ya, sekelompok dari barang-barang itu, jadi kita bilangnya nggak bisa dihitung. Nah, ada lagi barang-barang yang ya ada lagi hal-hal yang tidak bisa dihitung. Ini ada contoh kalimatnya, the oil refinery creates lots of air pollution. Lots of air pollution. Padahal kan di sininya lots ya, banyak. Tapi air pollution-nya nggak pakai S. Lots of air pollutions, nggak gitu. Nah, jadi air pollution nggak bisa dihitung. Nah, selain air pollution, apalagi yang nggak bisa dihitung? Pertama, kita nggak bisa ngitung liquid. Cairan itu tidak bisa dihitung. Karena ini kan bahasanya terbentuk sebelum ini ya, sebelum kita ada matematika yang advance gitu. Nah, jadi mereka menghitung cairan tuh ngitungnya gimana gitu. Nah, jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris, cairan itu akan kita hitung pakai wadahnya, berapa gelas, berapa drum, kayak gitu. Berapa mangkuk gitu, tapi pada esensinya dalam bahasa Inggris liquid itu tidak bisa dihitung. Ya kan kayak air, water kan nggak ada waters gitu kan, juices gitu sebenarnya nggak tahu. Jadi harusnya dia liquid ini tidak dihitung. Solid juga banyak yang nggak dihitung. Jadi benda-benda padat yang seperti emas gitu ya, yang barang-barang galian gitu, benda-benda padat galian itu, gold dan sebagainya itu tidak dihitung juga sama mereka. Silver itu nggak ada, golds gitu nggak. Jadi misalnya kamu punya emas 100 gram, nah itu kamu tetap goldnya gold aja, nggak jadi 100 grams of golds, nggak gitu, jadi 100 gram of gold udah. Nah, terus tadi yang air pollution kenapa nggak bisa dihitung? Air pollution itu masuk dalam kategori gas. Nah, jadi gas itu juga dia tidak bisa hitung. Gitu. Jadi sulit untuk dihitung pakai mata begitu aja. Semuanya kamu harus pakai ukuran kalau mau ngitung-ngitung ini. Gitu. Jadi bukan kalau bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesia juga sih ini apa ya? Bahasa Betawinya gitu ya, Jakartanya. Kalau kamu ngitungnya berapa biji? Nah, kalau berapa biji itu berarti kamu bisa nunjuk pakai jari gitu kan ya, sekian orang gitu. Nah, itu bisa dihitung. Nah, tapi kalau yang kayak gini, ya liquid, solid, sama gases yang disebutin di sini, itu nggak bisa dihitung segampang itu pakai mata. Nah, jadi dianggap dia uncountable, non-count. Liquid, solids, and gases, terus things that occur in nature, ya, sinar, kemudian ada apa, sleet itu apa ya bahasa Indonesia ya,
Itu loh pokoknya yang di alam itu banyak yang nggak bisa dihitung, misalnya kayak petir itu juga nggak bisa, kabut tidak bisa, dan seterusnya. Terus abstraction itu seperti emosi, ya, emosi itu kan sesuatu yang abstrak, tidak bisa nggak kelihatan, nggak, jadi konsepnya abstrak dibilangnya kalau nggak kelihatan. Ini juga nggak bisa dihitung. Nah, ini contohnya ada health and happiness often go together. Nah, ini health and happiness itu dua-duanya dianggap abstrak karena pengukurannya kesehatan dan kebahagiaan itu tidak dihitung pakai jari lah istilahnya gitu. Ginny has all the luck. Things always go well for her. Luck, keberuntungan itu nggak bisa dihitung. Kalau thing itu hal-hal ya. Nah, kalau hal-hal itu dia nggak bisa dihitung karena benda bisa berarti benda-benda juga. Kejadian-kejadian. Jadi kita ngitung per kejadian gitu. Jadi satu event itu dianggapnya bisa dihitung. Things always go well for her. Jadi countable sama uncountable selain dari pengertian tadi memang kalian harus banyak latihan gitu ya, banyak lihat-lihat penggunaannya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian lupa-lupa di kamus itu kelihatan kok, ada tulisannya dia countable apa uncountable di kamus-kamus itu kelihatan. Kalau kamu nggak punya kamus cetak, kamu bisa pakai Google Translate ya. Di Google Translate kalau kamu ketik satu kata aja ya, nggak bisa banyak-banyak. Kalau kamu ketik satu kata aja, itu biasanya di bawahnya itu nanti akan ada pengertian dari kata itu sama tulisannya countable atau tidak. Gitu. Jadi kalau kamu nggak punya kamus yang kertas, yang buku, kamu bisa cek dari situ juga. Kayak gini. Ini contoh yang lain. The project is going well. We have made a lot of progress. Progress, ini kalian coba kira-kira progress itu bisa dihitung atau tidak? Mungkin udah ada yang agak ragu tapi ada jawabannya. Progress atau kemajuan itu tidak bisa dihitung. Having patience has paid off. Kesabaran juga tidak bisa dihitung. Nah, ini yang tadi. We have new furniture, we have a table and many chairs. Nah, ini ada banyak nih di sini yang furniture-nya nggak pakai apa-apa depannya. Table depannya pakai yang chairs depannya pakai many. Nah, jadi sekarang kita udah banyak lagi kata-kata depan atau artikel-artikel tadi yang untuk ngasih tahu memisahkan barang itu, barangnya banyak atau sedikit ya, banyak atau cuma satu, spesifik atau tidak. Nah, ini ada beberapa kata lagi tadi selain yang an atau nggak pakai apa-apa. Di sini ada several, a lot of, many atau much, terus a few, a little. Nah, several. Untuk several, several juga bahasa Indonesianya beberapa ya. Several apples, several itu dipakai untuk benda-benda yang bisa dihitung. Beberapa ya bisa pakai ini, several. Kalau a lot of, banyak. A lot of itu bisa dipakai yang mana aja. Ya, banyaknya kita bisa bilang apel yang dalam jumlah banyak atau buah dalam jumlah banyak gitu. Kita bisa pakai a lot of. Nah, jadi a lot itu bisa dua-duanya. Nah, terus many sama much. Ini kalau kamu juga masih ingat, kalau yang many itu dua-duanya artinya sama-sama banyak ya. Tapi kalau many itu artinya bisa dipakai untuk yang countable. Kalau much dipakainya untuk yang uncountable dan mereka nggak bisa tukar-tukeran. Jadi kalau many berarti barangnya bisa dihitung, kalau much banyak tapi nggak bisa dihitung. Kayak kalau misalnya kamu salah satunya tadi yang susah dihitung tuh yang kayak solid atau partikel itu kayak garam. Garam misalnya kamu suruh nyicip, terus habis nyicip makanan kamu bilang asin banget. Gitu. Nah, itu kamu selain bilang it's too salty, kamu bisa bilang it's too much salt. Garamnya kebanyakan, kayak gitu.
Nah itu kita pasti sering bilang it's too much salt atau too much sugar. Gitu. Karena salt sama sugar itu kamu walaupun bisa lihat pakai mata ada butirannya kan, tapi kan coba aja gula sesendok gitu kamu suruh hitung tuh ada berapa butir, males banget banyak kan gitu. Nah jadi kita bilangnya nggak bisa dihitung tuh kalau kayak gitu juga. Nah itu pakainya much. Nah terus selain many sama much tadi ada sedikit kan, ini artinya banyak gitu ya, beberapa banyak. Nah ini ada yang beberapanya sedikit. Kalau yang bisa dihitung kita pakai a few apples. Terus kalau yang nggak bisa dihitung kita pakainya a little, artinya sama, sedikit aja gitu ya, sedikit, tapi sedikit itu dalam arti lebih dari satu gitu ya. A few apples, a little fruit, sama yang tadi tehnya kurang manis tambahin gula dikit. The tea is not as sweet as I want. Could you add a little more sugar? Gitu. Kita nggak bilang could you add a few more sugar, kita nggak bilang gitu. Bilangnya a little more. Gitu. Jadi kalau nggak bisa dihitung kita pakainya a little, kalau bisa dihitung pakainya a few. Kalau sekarang nggak inget nggak apa-apa, nanti kamu bisa lihat lagi slide-nya atau ngeliat table, ada tabelnya juga sebenarnya kalau kamu cari di buku ya. Ada yang bentuknya tabel, jadi mungkin bisa dihafalkan lebih cepat. Nah ini kamu tinggal bilang benar atau enggak. Yang pertama, I hope to get several jewelries for my birthday. Is this correct or incorrect? Betul atau tidak? Yang kalimat pertama. Perhiasannya pakainya several, benar nggak? Maksudnya nanti kalau udah kelar di PDF-in kirim ke gua. Bukannya punya kita udah dicetak nang. Terus gua kesannya gua laptop. Kalau yang several itu tadi cuma untuk yang countable. Kalau some itu bisa dipakai untuk yang uncountable. Countable juga bisa. Kalau some ini sama kayak a lot of, dia juga bebas. CDR nggak apa-apa. Ini ada lagi nih. That store has a few couches that I like. A few couches, bener nggak? Itu gue kan? Gue yang titik. Nah, jadi nanti gue dari bener. mas-masnya gitu. Betul. Ya, tadi a few itu bisa dihitung ya. Couch itu kan kayak sofa lah gitu ya. Per sofanya bisa dihitung. Berarti dia countable, boleh pakai a few. Nah, kalau yang bawahnya, we need many furnitures for our new house. Many furnitures. Bener nggak? Betul apa salah? Salah, ya betul ya jawaban kamu. Furniture tadi aja kan udah nggak bisa pakai S ya. Nah, jadi furniture nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung harusnya pakai much. Gitu. Atau nggak usah pakai. We need furniture for our new house, udah gitu aja. Itu incorrect. Terus yang bawah, we need a lot of furniture for our new house. Betul. Nah ya, itu berarti udah 3 kali benar tuh ya. Ya saya ragu-ragu aja, tapi sebenarnya benar semua. A lot, jadi kalau yang lupa, a lot itu bisa dipakai sama yang mana aja. Karena bikin ininya. Nah, kalau tadi misalnya kalian pusing tuh udah sama banyak banget sih depannya gitu. Nanti sekarang kita mau masuk yang lain lagi. Sebelum saya masuk ke sini sampai yang atas tadi, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, oke, mungkin udah antara udah cukup paham atau ntar Bu masih dicerna. Oke, nah tadi kan ada benda-bendanya yang kita pisah ya, bendanya bisa dihitung apa nggak bisa kan kayak gitu. Nah di sini ada juga benda yang bisa dua-duanya, ntar bisa dihitung, ntar nggak bisa dihitung, gitu.
Nah, jadi banyak yang bilang bahasa Inggris bagus sih, jadi dipakai banyak orang internasional. Sebenarnya bukan karena bagus nggak bagusnya bahasa itu, tapi dia kan dulu termasuk kolonialis ya, maksudnya yang suka menjajah di sana sini gitu kan. Nah, jadinya karena jajahan dia banyak, dan selain jajahan dia juga intinya orangnya dulu kemana-mana gitu. Nah, jadinya udah terlanjur dikenal gitu, bahasanya sudah dikenal, makanya dia jadi bahasa internasional. Sebenarnya bukan dari rapih gitu bahasanya, enggak juga sih, sebenarnya dia berantakan juga. Nah, kayak yang ini count bisa nanti bisa dihitung, nanti bisa enggak. Contohnya yang gimana? Misalnya yang pertama glass. The jar is made of glass. Toplesnya terbuat dari kaca. Nah, kalau yang gelasnya artinya kaca, yang kayak gini, itu dia jadi masuk ke solid tadi. Itu barang solid kan gelas dari pasir ya, kemudian dibentuk jadi kaca gini kan. Nah, itu dia nggak bisa dihitung. The jar is made of glass. Tapi kalau kita bilangnya, do you want a glass of milk? Mau secangkir susu. Nah, itu kan gelasnya jadi gelas ya, jadi segelas susu. Gelasnya jadi gelas, atau yang ini gelasnya itu jadi kacamata gitu kan. Barb has new glasses. Itu jadi bisa dihitung, padahal sama aja kan, dari kaca juga dua-duanya. Gelas ya dari kaca, kacamata juga dari kaca. Sekarang dari plastik banyak sih, kan maksudnya tetap dari kaca juga kan. Nah, tapi ini jadi bisa dihitung nih dia. Begitu dia, karena yang di sini the jar is made of glass, ini kita membahas kacanya sebagai sebuah barang, apa, benda solid tadi ya, benda yang dari cair kemudian disolidify gitu, dikerasin. Nah, kalau yang ini kita mengklasifikasikan dia menjadi benda yang baru gitu, bukan, kita nggak ngitung kaca lagi, tapi ngitung dia sebagai gelas atau kacamata. Nah, ini jadinya bisa dihitung. Kalau kamu bingung ya nggak apa-apa, kamu salahin aja orang Inggrisnya yang dulu. Nah, jadi ada beberapa barang yang kayak gitu. Ini juga sama nih, artinya beda nih ya. These beams are made of iron. Kalau kamu ingat, iron tadi sama kayak gold, yaitu dia benda padat juga kan nih, yang abang-abang ini pada pegang nih. Itu kan besi-besi tuh, besi-besi besar gitu ya. Nah, terbuat dari besi. Nah, terbuat dari besi, beamsnya itu besinya nggak bisa dihitung. Tapi kalau kita bilangnya, he bought a new iron. Dia beli sebuah setrikaan baru. Kenapa setrikaan bilangnya iron? Kan kalau kamu lihat setrikaan yang zaman dulu tuh besi itu semua. Sampai kepegangannya itu besi semua. Terus dari besinya, besinya itu kayak ada katupnya gitu. Dari katupnya nanti kamu masukin areng. Nah, kalau masukin areng panas ya, areng yang merah gitu kan, nyala. Terus kamu tutup katupnya, nah nanti jadi besi yang bagian bawah itu akan panas kan, karena kebakar sama areng yang di atasnya. Gitu. Jadi sampai sekarang namanya juga iron setrikaannya. Dan memang setrikaan sekarang juga bawahnya besi kan. Nah, gitu. Tapi ironnya di sini sudah tidak berarti besi, dia sudah berarti barang yang baru, yaitu setrikaan. Jadi bisa dihitung. Gitu. Jadi kalau kamu lihat di kamus, dia tulisannya count/non-count. Nah, itu berarti bisa dua-duanya tuh, tergantung tadi arti dari katanya jadi apa. Ini juga sama. That bulb produces a lot of light. Lampu ini memproduksi atau menghasilkan banyak cahaya. Cahaya itu juga dianggap tidak bisa dihitung karena dia tadi natural occurrence cahaya. Nah, tapi kalau kamu bilangnya please turn on the light, tolong nyalakan lampunya. Sama-sama light tapi beda arti. Nah, yang ini light ini cahaya, yang ini lightnya maksudnya lampu. Please turn on the light. Nah, lampu itu bisa dihitung. Nah, selain tadi kan barang ya, banyak artiannya barang, glass, iron, light. Ini ada juga kita pakai time. Time itu sama kayak yang event tadi, ada yang bisa dihitung, ada yang enggak. Jadi kayak gini. This homework is taking so much time.
PR ini, tugas ini ngambil banyak banget waktu, maksudnya lama banget, ngerjainnya lama. Nah, lama waktunya itu dianggap tidak bisa dihitung. Kamu kalau nggak menghitung dia secara spesifik berapa jam, atau dalam misalnya tugasnya gue ngerjainnya sampai seminggu lebih. Nah, sebenarnya seminggu lebih itu perharinya berapa jam itu kamu juga nggak hitungin. Pokoknya dia memakai waktu dalam jumlah banyak. Nah, itu biasanya tidak kamu hitung. Karena time itu salah satu tadi yang natural occurrence sama abstract ya. Jadinya this homework is taking so much time. Tapi kalau yang ini, she's been sick many times. Dia sudah sakit beberapa kali. Nah, time-nya di sini kita menghitung berapa kali kejadiannya. Gitu. Jadi kan sama kayak bahasa Indonesia tadi kali ya, sekian kali, 2 kali, 4 kali kan kayak gitu. Nah, jadi di sini time-nya bisa dihitung berapa kali dia sakitnya gitu. Itu bisa dihitung. Gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh kata benda ya, nouns yang bisa jadi countable atau uncountable, tergantung dari artinya apa. Nah, terus dari situ jadi kita masuk ke yang kayak Glass tadi, units of measure. Kita menghitung bagaimana cara menghitung uncountable, ya itu kita pakai unit. Nah, jadi kayak ini, she has a bowl of cereal. Karena cereal atau sereal itu tidak bisa dihitung, dianggapnya tidak bisa dihitung. Jadi dihitungnya per mangkuk. Milk itu adalah termasuk cairan, tidak bisa dihitung juga, jadi dihitungnya pakai gelasnya. A glass of milk. Fruit. Satu piece itu apa ya, maksudnya satu potongan buah. Jadi buahnya apa ini tidak diperjelas gitu di sini. Jadi and a piece of fruit. Nah, jadi she has a bowl of cereal, a glass of milk, and a piece of fruit for breakfast. Jadi buat sarapan dia makan semangkuk sereal, segelas susu, dan sepotong buah. Gitu. Nah, ini oil juga kan tadi minyak termasuk di cairan ya. Dia bisa pakai some, karena tadi several nggak bisa ya, kita pakai some. He put some oil on the salad. Dia memasukkan sedikit minyak ke dalam saladnya. Atau bisa kita hitung lagi, misalnya, he had 3 drops of oil. 3 tetes, kita hitungnya tetesannya. He had 3 drops of oil on his salad. Terus yang ini juga, he eats some toast. Some kan dia bebas ya. He eats some toast with fruit every day. Toast itu maksudnya roti yang dipanggang gini. Ya, he eats some toast, atau he had 2 pieces of toast with berries. Berapa piece, berapa lembar gitu kan. Nah, ini ada beberapa measurement yang lain. Tadi ada drop, some, dan seterusnya. Ini ada yang pakai barangnya lebih gampang. Kita coba ya. I need a titik-titik of vinegar. A bag, a bottle, or a box. Ada gambarnya, tahu nggak? I need a bottle of vinegar. Cuka kan cairan ya. I need a bottle of vinegar. Yang ini. I have a bag, bottle, container of spaghetti. A container. A container, bagus ya. Kontainernya di sini kalau mungkin kita nyambungnya langsung truk kontainer yang gede gitu ya. Kontainer itu maksudnya tempat, atau di bahasa Indonesia kita sering pakai istilah toples. Gitu ya. Ini kan masuknya toples ya, bukan botol atau apa tas atau sekantong, enggak kan, ini bentuknya kayak toples. Jadi kita dia bilangnya container. I have a container of spaghetti. Ini juga kelihatan barangnya. I'd like to eat a tortilla chips.
Kalau snack itu kita biasanya makan snacknya bungkusnya kita bilangnya apa? A bag. Betul, a bag ya, betul. Jadi dia bilangnya a bag. Bagnya di sini maksudnya kantong ya, sekantong bukan setas kayak kamu bayangin tas ransel gitu. Jadi kan kalau kita ciki-ciki tuh ya, itu kan biasanya pakai yang kayak bantal gitu kan bentuknya, kotaknya, ya, kotak plastiknya. Nah itu kita bilangnya bungkus plastiknya itu a bag. I'd like to eat a bag of tortilla chips. Kalau yang tortilla sama sereal itu walaupun barangnya besar-besar kayak gini, tapi biasanya juga sama pabrik-pabrik juga ngasih taunya berapa gram kan. Dia biasanya saya kayaknya nggak pernah lihat ciki yang bungkusnya tulisannya, misalnya kita sebut merek aja ya, Piatos berisi 30 lembar kentang goreng kan nggak gitu ya. Biasanya dia bilangnya berat bersih 238 gram, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi kan mereka juga memang tidak menghitung berapa lembar chip yang kamu bisa makan. Pokoknya intinya sekantong itu isinya berapa gram kan gitu. Nah, jadi chips itu juga dianggapnya nggak bisa dihitung. Susah ngitungnya, males lah. Nah, jadinya di sini dibilangnya a bag of tortilla chips. Nah, guidelines-nya untuk article usage tadi ya. Biasanya kamu pakai artikel yang pakai atau an itu biasanya yang some, a few tadi itu karena pertama mau membuat generalisasi, to make a generalization. Jadi kamu anggap sebagai sesuatu yang umum. Jadi kamu tidak spesifik. Kayak misalnya yang ini nih. Jadi a computer is helpful for homework. An orange is round. A tornado can be dangerous. Nah ini kamu tidak spesifik menyebutkan yang mana. Kayak misalnya ini, a tornado can be dangerous. Sebuah tornado, sebuah puting beliung itu bisa berbahaya. Mau puting beliung yang mana juga bahaya kan. Jadi kamu tidak menyebutkan tornado yang mana secara spesifik. Atau yang orange ini, jeruk itu bulat. Ya jeruk yang mana aja, kamu nggak nunjuk ke satu jeruk yang di depan kamu dan kebetulan jeruk itu bulat, nggak gitu. Kamu lagi ngomongin jeruk itu pada umumnya bulat kan. Nah jadi kamu tidak membicarakan komputer orange ataupun tornado yang spesifik, tapi pokoknya satu gitu, barangnya satu. Nah itu kan pakai atau en. Itu namanya kita membicarakan suatu benda yang countable, tapi kita generalisasi. Jadi kita bicarakan secara umum. Ya, artinya any yang mana aja atau semua atau ya secara umum. Gitu. Nah, kalau yang plural nggak pakai artikel juga sama, itu untuk generalization. Oranges are round, tornadoes can be dangerous, itu sama aja. Ya, ini juga sama. Atau tadi sama sebenarnya sama yang generalisasi, berarti kamu memakai artikel tadi ya pakai an itu karena kamu mau membicarakan sesuatu atau seseorang yang tidak spesifik. Gitu. Jadi kamu nggak nyebut nama. Gitu. Kalau ngomongin orang, kita ngomongin perempuan itu gitu. Tapi kita nggak ngunjungin bener perempuan yang mana yang lagi kita omongin. Kita ngomonginnya perempuan secara general, secara umum. Itu bisa ya pakai yang en tadi. Atau kita pakai some. Nah, itu juga sama, thingsnya not specific. Nah, atau kalau kita pakai the, ya kan tadi kita udah bahas an, some, several, a lot of, a few, gitu-gitu ya. Itu semuanya generalisasi. Nah, tapi kalau kita pakai yang depannya the, pakai THE, ya kita pakai the, itu berarti si pembicara dan pendengar itu sedang memikirkan orang yang sama atau benda yang sama. Gitu. Jadi misalnya akan beda kalau kamu nanya misalnya yang bawah nih. Are you in the garage? Itu akan beda sama kamu ngomongnya are you in a garage?
gitu. Kalau misalnya kamu bilangnya are you in the garage, itu dalam konteks kamu misalnya lagi ngomong sama adik kamu di rumah. Kamu tahu adik kamu tuh di rumah. Adik kamu juga ya tahu lah pasti dirinya sendiri ada di mana. Nah, terus pas kamu ngomong, kamu bilang, lu di garasi ya? Gitu. Nah itu di garasi ya, itu kan kita sama-sama membicarakan garasi rumah kita. Nah jadi di sini yang dibicarakan garasinya sama. Nah itu kita pakainya the. Are you in the garage? Gitu. Itu kita ngomongin garasi yang sama. Nah tapi kalau ini kita nggak tahu nih teman kita lagi ada di mana, cuman kita dengar suara dia agak ngegaung, terus ada suara-suara mesin mobil nyala, tau kan yang kayak gitu kan ya, kayak ada suara mobil lagi dipanasin. Nah kamu nanyanya are you in a garage? Kamu lagi di mana sih? Kayak lagi di garasi suaranya. Gitu. Are you in the garage? Gitu. Itu berarti kamu tidak kamu dan pendengarnya itu belum tentu membicarakan satu garasi yang sama gitu. Ya, jadi kalau the itu barangnya tadi sudah spesifik. Kalau atau ed itu berarti tidak spesifik kayak gitu aja. Ya, yang baik plural maupun yang singular ya, mau barangnya banyak atau barangnya satu, itu sama-sama bisa pakai the, asal pembicara dan pendengar dianggap sepaham. Jadi membicarakan satu hal yang sama. Ini ada latihannya lagi. Coba bareng-bareng lagi, tadi siapa aja yang bisa jawab ya. Kasihan tuh tadi temennya jawab dulu, yang belum pernah dong coba nyalain juga mic-nya. Misalnya di sini. Do you have recipe for mom's lasagna? Pakainya atau the. Kamu punya resep lasanyanya ibu nggak? Ini dia sama-sama memikirkan resep yang sama nih, resep emaknya. Berarti pakainya atau the. The bener. Kalau tadi emang bener resipinya cuma satu, tapi kan kalau dia nanyanya kamu punya resep lasanya enggak? Nah itu berarti kita tidak memikirkan resep yang spesifik. Pokoknya nggak mikirin resepnya siapa, tapi pokoknya resep untuk masakan lasanya itu kita bisa pakai Tapi karena di sini spesifik ke lasanya yang punya ibu, gitu. Nah itu kan pasti ada rasa yang spesifik gitu ya, atau tekstur yang kamu tahu. Ini dua orang ini dua-duanya tahu. Nah itu jadi pakainya the. Do you have the recipe for mom's lasagna? Terus dia jawab, no, but I have recipe from a magazine. Ini baru pakai no, but I have a recipe from a magazine. Ini kamu punya resepnya ibu nggak untuk lasanya? Bilang nggak ada, tapi ini ada nih resepnya dari majalah. Nah berarti di sini kan si ibu ini tahu resepnya dari majalah karena dia lagi ngeliat. Nah si bapak ini tadi yang nanya belum lihat resepnya, jadi dia nggak membicarakan resep yang sama. Ya, jadi berarti kan kita ngomongin resep secara umum aja. Nah itu bisa pakai atau n. No, but I have a recipe from a magazine. Nah ini balik ke mom lagi nih. Too bad, mom makes best lasagna. Berarti dikumpulin dalam, mendingin langsung sedang. Too bad. Enggak, gue kayak gitu. Betul? Too bad. Mom makes the best lasagna. Enggak, gue nih. I do have extra special spaghetti recipe that you might like. Bukan Bu. Betul. An extra special spaghetti recipe that you might like. Sekali lagi, karena tadi si kakek ini nggak tahu nih, kan si ibunya bilang, ya walaupun ibu lo masakannya enak, tapi gue punya nih, ada resep spaghetti yang ekstra spesial, kayaknya lu bakal suka. Tapi kan dia berarti belum pernah coba, nggak tahu kan berarti. Nah jadinya pakainya umum lagi, Kenapa nggak pakai karena ini ketemunya ekstra, kan namanya, jadi
Himalaya. Oke, tadi yang pakai the, atau an, ntar mudah-mudahan kita bisa coba-coba lagi ya. Thank you. Nah, using the atau nggak pakai the, jadi pakai the atau enggak, kayak gitu. Dengan nama-nama. Nah, ini bahasa Inggris banyak aturan lagi nih yang harus kamu perhatikan. Ya. The Himalayas are in Asia. Gunung Himalaya itu adanya di Asia. Ya, karena Himalaya kan gunung-gunungnya banyak ya. Puncak-puncaknya banyak dia. Jadi makanya S. The Himalayas are in Asia. Jadi kalau kamu lihat Himalayanya pakai the, Asianya kenapa nggak pakai the? The Himalayas are in the Asia dong, harusnya kan gitu. Tapi ternyata enggak nih, karena ada beberapa aturannya. Kita lihat. Yang pertama itu untuk pakai orang. Nah, kalau orangnya ada namanya, kayak ini, Miss Albert is on the phone. She is waiting to speak to Dr. Simon. Ini nggak pakai the. Karena ada nama orangnya. Nah, kalau kita ngelihat di film-film gitu, Miss Albert ada di depan tuh. Terus misalnya kamu sebel sama Miss Albert itu. Terus kamu nanya, the Miss Albert? Di film suka gitu kan. Miss Albert is in front of the house. The Miss Albert? Gitu. Itu sarkas ya. Sebenarnya secara bahasanya nggak ada kayak gitu. Kalau ada namanya nggak pakai the lagi. Nah, kalau pakai the Miss Albert, nah itu kamu kayak bilang Miss Albert yang itu. Yang itu, yang galak gitu. Nah, gitu lah, itu jadi ngejek tuh Miss Albert yang satu itu. Tapi sebenarnya secara tata bahasanya kalau ada namanya kayak gini nggak pakai the lagi. Nah, itu sama ini juga. Kalau kita bilangnya the Prime Minister, ya, the Prime Minister itu kan menteri lah gitu ya. Pak Menteri. Nah, kalau menteri aja itu pakainya the. Tapi kalau ada namanya Prime Minister Thompson was re-elected. Nah, ini karena ada nama orangnya nggak pakai the lagi. Tapi kalau Thompson-nya nggak ada, baru pakai the Prime Minister was elected. Kayak ini. She is waiting to speak to Dr. Simon. Nah, kalau nggak tahu dokternya siapa, nggak ada namanya, she is waiting to speak to the doctor. Gitu. Nah, jadi kalau udah ada nama, itu sudah menggantikan the. Kenapa alasannya? Karena tadi kalau kamu ingat, the itu untuk menunjukkan ke sesuatu yang spesifik. Nah, kalau sudah ada namanya itu berarti sudah spesifik dong. Jadi nggak perlu ada the-nya lagi gitu. Terus selain dari nama orang, nama-nama benua kayak yang ini, I thought English in Asia. Australia is a large island. Over 20% of the Earth land is in Africa. Nah, jadi nama-nama continents atau nama-nama benua itu tidak pakai the. Kenapa? Karena tadi nama benua itu sudah dianggap sudah spesifik. Gak ada lagi benua yang namanya sama. Asia itu semua orang tahu Asia itu yang mana. Australia yang mana. Asal dia sekolah dia pasti tahu itu benuanya yang mana. Gitu ya. Jadi nggak ada Australianya, benua Australia tuh nggak ada 3, ada 4, tapi Australia tuh cuma 1 benuanya. Nah, jadi karena sudah spesifik tidak ada the lagi di depannya. Nah, jadi tadi title yang ada namanya tidak pakai the, benua juga tidak pakai the. Nah, terus beberapa negara itu banyak juga yang tidak pakai the. Tapi ada negara-negara yang pakai the. Nah, ini dari mana nih kita bedainnya? Nah, ini saya juga kurang tahu ya sejarahnya. Tapi memang dia bahasanya seperti itu. Spanyol itu tidak pakai the. Tapi United States itu pakai the. The United States pakai the. Kalau kita mau berteori, mungkin ini negara-negara Eropa yang zaman dulu. Enggak juga, ini Netherlands itu kan negara tua juga dia di Eropa, tapi ada the-nya. Nah, jadi ada beberapa negara yang pakai the, ada yang tidak. Nah, itu biasanya kamu bisa lihat sendiri waktu searching nama mereka, biasanya di kedutaan dan sebagainya itu ada ditulis.
Terus nama kota juga ya, nama kota itu tidak pakai the. Walaupun banyak kota-kota yang sebenarnya mungkin namanya mirip-mirip gitu, tapi nama kota itu tidak pakai the. Tapi kalau nama sungai, ya nama sungai itu tidak pakai, nama sungai pakai, nama danau tidak pakai. Ini mungkin kamu banyak yang baru dengar aturan kayak gini. Gitu ya. Tapi memang sebenarnya aturan penggunaannya itu ada. Kalau kamu ngetik banyak di yang kayak gini nih, ini biasanya di grammar check itu suka lewat. Kan kita banyak tuh yang grammar check yang otomatis dari Microsoft Word-nya atau grammar check yang kamu install di banyak ya di internet itu yang bayar ataupun yang tidak. Ini nama-nama kayak gini biasanya kalau nggak terkenal atau non-American atau European gitu ya, itu biasanya dia nggak punya datanya, jadinya miss. Jadi bisa disalahkan atau dibetulkan secara otomatis sama si aplikasi yang ngecek grammarnya itu. Jadi sebenarnya ada baiknya kamu tahu untuk penulisannya gini ya. Kalau sungai pakai the, kalau danau tidak ada the-nya. Nah, terus kalau gunung ini juga ada perbedaan. Kalau gunungnya individu, gunungnya satu-satu, sama kayak Indonesia itu kan ada gunung, ada mountain range. Mountain range itu bahasa Indonesia pegunungan. Ada gunung, ada pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu dia pakai the-nya. Tadi yang kayak contoh di depan ada the Himalayas. Di Andes Mountains itu pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu ada the-nya. Tapi kalau gunungnya satu-satu, ya mountain-nya satu-satu, itu tidak pakai the. Ya, itu jadi untuk yang sungai, danau, dan gunung. Nah, ini laut nih. Mediterranean Sea is located in the north of Africa. Nah, itu yang pakai ini Mediterranean pakai the atau enggak? Danau ya, kalau laut dia pakai juga nama-nama laut di sini yang sea ya. Di Mediterranean Sea. Afrika pakai the atau tidak? Kalau kuliah enak gak?